Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Feliana Sukirman dengan NIM 222-110-10-10-11. Di sini saya akan memberikan video tutorial terkait cara membuat peta tematik distribusi persebaran kasus TBC paru di Kabupaten Jember pada tahun 2024 berdasarkan wilayah kerja Puskesmas. Nah, cara membuatnya kita perlu melanjutkan dari apa yang telah kita buat di video kemarin, yaitu SIG Geoprocessing. Nah, supaya lebih jelas langsung saja ke video tutorialnya. Jadi yang pertama kita perlu membuka Quantum JIS. Nah, kita buka Quantum JIS-nya. Oke, sebentar kita tunggu. Oke, setelah Quantum JIS-nya kita buka, kita membuka file yang kemarin kita buat. Caranya dengan klik project, lalu klik open, lalu kita cari di mana kita menyimpan file yang kemarin. Nah, kita pilih, lalu kita open. Oke, ini adalah peta yang sudah kita buat kemarin. Mohon maaf, kemarin saya lupa untuk memberikan nama wilayah dari peta persebaran kasus TBC-nya berdasarkan wilayah kerja Puskesmas. Nah, cara untuk memberikan nama di peta ini yaitu dengan klik kanan di sini, lalu pilih Properties. Lalu kita pilih label. Yang di no label ini kita pilih yang single label. Oke, dikarenakan kita ingin melihat wilayah kerja puskesmas mana yang memiliki persebaran kasus yang tinggi terkait dengan tuberkulosis paru, kita value-nya ini kita pilih yang puskesmas. Lalu di sini kita bisa mengubah teksnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini yang saya ubah itu ingin stylenya saya bold supaya lebih jelas. Lalu colornya saya ganti putih supaya lebih jelas dan tidak tabrakan dengan petanya. Lalu setelah itu kita apply dan kita klik OK. Nah, di sini itu sudah ada nama-nama wilayah dengan persebaran data kasus tuberkulosis. Yang tinggi ini ada di daerah Ajung, Kalisat, yang sedang ini di Jenggawa, Mumbulsari, Ambulu, dan yang rendah ini ada di Balung, Nogosari, Rambipuji, dan yang lain-lainnya. Nah, dari sini kita bisa membuat peta tematiknya dari peta yang sudah kita buat ini dari geoprocessing. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu zoom full. Bagaimana petanya dulu? Nah, kita zoom full. Setelah kita zoom full seperti ini, kita bisa langsung membuat petanya, yaitu dengan cara klik project, lalu kita pilih yang new print layout. Oke, kita beri nama peta tematik TBC paru 2024. Kita klik OK. Nah, seperti ini adalah cara membuat petanya. Nah, di sini sudah ada kertas putih. Nah, kita perlu memasukkan peta yang sudah kita buat tadi itu ke dalam kertas ini. Nah, caranya yaitu dengan klik Add Map di sini. Nah, di sini Add Map, lalu kita buat. Oke, kita buat. Pastikan atas, samping kanan, bawah, dan juga samping kirinya ini sama ya. Oke, kita samakan hati-hati. Oke, setelah dirasa sudah sama, kita lepas. Nah, ini adalah gambar petanya. Nah, setelah itu kita perlu membuat garis koordinatnya, gridnya. Nah, caranya yaitu dengan kita klik yang grid. Kita klik yang grid, lalu kita klik yang tanda ini, add new grid. Kita pilih gridnya dan kita modify gridnya. Oke, jika sudah selesai, kita coba-coba membuat garis koordinatnya ini yang sesuai dengan gambar kita. Nah, di sini saya mencoba X-nya ini yaitu 9,5. Mohon maaf, sebelum itu kita ganti intervalnya dulu ya, itu menjadi cm. Nah, di sini X-nya saya mencoba menjadi 9,5. Lalu Y-nya ini saya ingin 7. Apakah sudah sesuai? Oke, jika sudah sesuai seperti ini, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke bawah. Lalu kita klik yang draw koordinat karena kita ingin membuat koordinatnya. Oke, kita klik yang draw koordinat.
Oke, jika sudah seperti ini, yang format desimalnya ini kita ubah menjadi desimal with suffix. Oke, jika sudah sesuai, di sini kan ini masih mentok ya dengan garis-garis yang di tepi. Nah, supaya lebih rapi, kita bisa mengubahnya, yaitu left-nya yang bagian horizontal, kita klik yang vertical ascending. Yang right-nya horizontal, kita klik yang vertical descending. Nah, seperti ini nih sudah lebih rapi. Nah, yang selanjutnya, kita perlu membuat frame-nya supaya lebih rapi. Oke, sebentar. Frame-nya kita centang. Nah, ini sudah terlihat frame-nya. Nah, setelah itu kita perlu membuat scale bar. Nah, caranya kita klik yang di sini, add scale bar. Oke, kita klik lalu buat di sini. Scale bar. Oke, kita rapikan. Nah, yang selanjutnya kita perlu membuat dari legend-nya atau keterangan dari petanya ini, yaitu dengan klik yang add legend. Kita taruh sini. Oke, karena ini terlalu panjang ya. Ini adalah keterangan dari petanya. Ini kan terlalu panjang yang atas. Nah, kita perlu menggantinya supaya lebih ringkas. Caranya yaitu legend itemnya ini auto update-nya kita matikan. Lalu yang data persebaran kasus TBC-nya ini kita ubah supaya lebih ringkas. Nah, di sini saya akan mengubahnya menjadi langsung saja ya, ringkasnya distribusi kasus TBC. Nah, yang di bagian bawah ini, keterangannya ini kita hapus saja. Kita yaitu dengan cara klik kanan lalu kita pilih hidden. Oke, setelah itu kita rapikan. Oke, kita taruh sini lalu kita beri frame supaya lebih jelas. Oke, kita beri frame. Oke, setelah selesai, nah di sini kita tuh perlu memberikan keterangan. Jadi keterangan apa ini? Ini adalah keterangan kasus TBC. Jika 6 sampai 59 kasusnya itu berarti dikatakan rendah, itu pink warnanya. Jika merah itu sedang, dan jika merah gelap itu tinggi. Nah, kita perlu kasih keterangan. Kalau misalnya ini tuh keterangan distribusi kasus. Oke, kita di sini. Lalu kita beri tanda keterangan ya. Oke, di sini kita atur saja fontnya, stylenya mau gimana. Saya mau pilih bold, dan ininya saya ingin lebih besar sedikit. Jadi saya mau 11. Oke, kita rapikan dan kita atur saja. Nah, setelah itu kita perlu memberikan arah mata angin. Nah, caranya yaitu dengan klik yang ini, yaitu add node arrow. Nah, kita taruh di sini. Oke, kita rapikan saja. Oke, setelah selesai kita perlu membuat judulnya. Apa judul dari peta ini? Kita perlu membuat judulnya. Oke, kita buat judulnya di sini. Nah, kita beri nama petanya. Nah, di sini karena saya ingin membuat peta tematik distribusi TB paru, jadi saya memberikan judul yang sama, yaitu peta tematik distribusi kasus TBC paru berdasarkan wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Jember tahun 2024. Nah, kita klik center dan juga middle supaya lebih rapi. Lalu fontnya kita ubah. Di sini stylenya saya ingin bold supaya lebih jelas. Lalu size-nya saya pilih di sini agak besar 15. Oke. Setelah itu kita rapikan saja. Oke, setelah sudah selesai kita membuat judul, kita perlu mencantumkan sumber datanya itu dari mana. Oke, di sini kita cantumkan saja sumber datanya.
Oke, di sini kita menulis sumber dari petanya ini. Nah, dikarenakan saya ini berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember tahun 2024, maka ditulisnya juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember 2024. Oke. Titik center dan juga middle. Fontnya kita ubah sesuai apa yang kita inginkan. Di sini saya ingin mengubah yang boldnya saja. Oke, kita rapikan. Oke, sudah jadi peta kita yaitu peta tematik distribusi kasus TBC paru berdasarkan wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Jember tahun 2024. Petanya sudah selesai, sudah ada gambar petanya, ada garis koordinatnya, dan juga ada scale bar-nya, ada legend-nya yaitu keterangan dari petanya ini bagaimana, ada kompasnya atau arah mata angin, dan juga semuanya ada sumbernya, semuanya sudah terpenuhi. Jadi peta kita sudah jadi. Nah, yang selanjutnya kita perlu menyimpan petanya ini. Caranya yaitu kita ekspor as image. Jadi peta kita ubah menjadi gambar. Nah, kita pilih di mana kita akan menyimpan. Saya jadikan satu saja dengan yang kemarin. Nah, ini sudah benar filenya JPG. Lalu kita save. Oke, kita save. Oke, jika sudah ada yang hijau seperti ini, spot layout ini, berarti kita sudah menyimpan. Nah, mungkin kita lihat ya bagaimana hasilnya dalam bentuk gambar. Oke. Nah, ini adalah gambarnya dalam bentuk JPG. Nah, ini adalah gambarnya yang sudah jadi. Oke, baik, sekian saja penjelasan dari saya terkait dengan video tutorial membuat peta tematik persebaran data kasus TBC di Kabupaten Jember pada tahun 2024 berdasarkan wilayah kerja puskesmas. Penjelasan saya tadi, jika ada salah kata maupun yang disengaja ataupun tidak, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.